Saya baru pulang dari Israel, dan saya punya satu cerita untuk kalian yang lagi hancur-hancuran, merasa Tuhan jauh, Tuhan menghukum, ya kan? Mungkin kalian kambuh lagi, dan lain sebagainya. Nah, saya waktu mengunjungi daerah tempat dulu Bait Suci itu berdiri, sekarang Dome of the Rock, saya teringat satu peristiwa di kitab Yehezkiel, pasal 9, 10, dan 11, tentang kehancuran Yerusalem, kehancuran Bait Suci. Karena Israel begitu berdosa, mereka bahkan menajiskan Bait Suci, mereka tidak taat, dan kemudian Tuhan bilang, aku akan memanggil bangsa yang paling kejam. Kemudian Nebukadnezar datang, menghancurkan kota dan menghancurkan Bait Suci. Tapi ada satu detail yang sangat-sangat luar biasa, ini layak difilmkan sebenarnya. Karena di Yehezkiel 9 ayat 3 dikatakan pada saat itu kemuliaan Allah Israel sudah terangkat dari atas keruk, kan kemuliaannya, hadiratnya itu ada di ruang maha suci di sana kan. Tapi dikatakan sudah terangkat dari tempat yang semula ke atas ambang pintu Bait Suci. Kemudian di pasal 10 dikatakan kemuliaan Tuhan itu dari ambang pintu Bait Suci kemudian berpindah lagi ke gerbang rumah Tuhan yang di sebelah timur, the Eastern Gate. Dan kemudian di pasal 11 ayat 23 dikatakan lalu kemuliaan Tuhan naik ke atas dari tengah-tengah kota dan hinggap di atas gunung di sebelah timur kota, yaitu di atas Bukit Zaitun. Jadi dari tempatnya yang semula ke ambang pintu, lalu ke Eastern Gate, kemudian ke Bukit Zaitun. Nah, ini semua terjadi seperti kayak slow motion begitu. Jadi saya membayangkan Tuhan itu menghukum, tapi seperti bapa yang marah pada anaknya, mendisiplinkan anaknya, tapi dengan hancur hati dan dengan rasa berat, lingering, berlambat-lambat, dengan enggan meninggalkan. Nah, yang amazing buat saya adalah kita bisa kontraskan ini dengan peristiwa Roh Kudus turun di Kisah Rasul pasal yang kedua. Pada saat Tuhan Yesus sudah menjadi kurban pamungkas untuk penebusan dosa, kemudian dia naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan. Di Kisah Rasul 2 dikatakan tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran hinggap di atas mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Nah, pada saat Roh Tuhan kemudian turun di atas orang percaya, yang kemudian itulah hari lahirnya eklesia, itu seperti Tuhan datang kembali, bukan dengan slow motion, tapi shoot, angin yang keras, angin yang tiba-tiba. Saya percaya ini gambarannya adalah seperti Bapa yang merindukan memeluk anaknya, melihat anaknya yang hilang telah kembali lagi, dan kemudian bisa intim lagi, bisa tinggal di dalamnya. Jadi hari ini pada saat kalian membayangkan, pada saat kalian mungkin kambuh lagi, pada saat kalian mengambil keputusan yang salah, melakukan hal-hal yang sangat-sangat buruk, kalian membayangkan Tuhan marah, Tuhan meninggalkan kalian. Saat ini ada kabar baik, yaitu bagi mereka yang percaya, Tuhan datang, bahkan tinggal di dalam kalian. Nah, gambaran bahwa Tuhan itu tinggal dengan kita, berfellowship dengan kita, itu justru yang akan mematahkan kuasa dosa dalam hidup kalian. Bayangan bahwa Tuhan meninggalkan, itu akan membuat kita kehilangan power.